Walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita, dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan Ya, baik, kembali lagi bersama kami di oposisi.id channel, di mana kami mengungkap fakta dan data, bukan opini. Dan untuk topik kita pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi kepada topik apakah beliau ini seorang penipu. Tapi itu semua kembali lagi kepada teman-teman sekalian, biar kalian yang menilai. Di sini kami hanya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai beberapa bisnis-bisnis MWP yang bisa kita research di Google. Dan setelah itu barulah kita bisa membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu silahkan teman-teman yang buat nantinya. Dari yang pertama, kita lihat di sini ada beberapa bisnis yang cukup terkenal atau cukup melekat pada diri beliau. Yang pertama di sini ada Santara, lalu yang kedua ada Sironium, ada pula Dinaran, Narapati, dan yang terakhir ini yang belakangan ini jadi kontroversi, ini PT Titis Sampurna begitu ya. Nah, mari kita ulas satu persatu. Dan yang pertama ini Santara, Sironium, dan Dinaran ini ketiganya berada di bawah satu naungan, yaitu di bawah PT Cipta Lintang Ajidana, dan ketiganya bisa kita cari di Google dengan mudah. Ketiganya ini sama-sama bergerak di bidang investasi, dan di sini kami menemukan beberapa kejanggalan di balik ketiga perusahaan tersebut. Nah, untuk yang pertama, yaitu Santara, ini bergerak di bidang crowdfunding atau IPO, di mana perusahaan ini membantu UMKM untuk cari modal, istilahnya begitu ya. Dan tidak ada yang salah dengan ini. Malahan kami berpandangan bahwa ini merupakan sebuah terobosan baru, karya anak bangsa, kami setuju. Tetapi sebelum bergerak di bidang ini, perusahaan ini sempat difungsikan sebagai sebuah platform cryptocurrency exchange pada waktu itu, atau platform jual beli cryptocurrency lah istilahnya, untuk para investor yang berminat membeli Sironium. Nah, Sironium ini merupakan proyek yang juga digagas oleh Bapak MWP di tahun 2018 begitu ya. Sebelum akhirnya diblokir OJK. Nah, di tahun 2019 ada sebuah media, blockchainmedia.id Indonesia, menyebutkan bahwa Santara adalah bursa penjual token Sironium. Ini di sini bisa kita lihat beritanya, dan untuk link selengkapnya juga bisa dicek di deskripsi bagi teman-teman yang tertarik. Di sini intinya blockchainmedia.id menyebutkan bahwa Santara sebagai penjual token Sironium berada di bawah naungan PT Cipta Lintang Ajidana, sedangkan Sironium diterbitkan oleh PT Sironium Mulia Nusantara. Nah, pada waktu itu redaksi dari Blockchain Media menulis sebagai berikut. Pada pasal 34, penerbit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 bukan merupakan A. perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Kemudian pasal 8, penyelenggara sebagaimana dimaksud pasal 7 merupakan penyelenggara yang terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Yang sebenarnya simpelnya ini bisa diartikan ya, perusahaan penerbit gitu, sebagai sebuah perusahaan penerbit cryptocurrency aset, contohnya Bitcoin, Ethereum, atau Sironium, apapun itu, tidak boleh sampai terafiliasi menurut peraturan OJK, tidak boleh terafiliasi dengan penyelenggara platform. Jadi sebuah penerbit token atau cryptocurrency, misalnya dalam hal ini Sironium, ya tidak boleh terafiliasi dengan penyelenggara platform jual beli aset tersebut. Nah, kalau tidak itu namanya disebut konglomerasi. Nah, kelompok usaha atau konglomerasi. Nah, kemudian di sini pada waktu itu manajemen dari Santara
mengklarifikasi Santara tak terafiliasi dengan Sironium. Nah, dari pihak manajemen sendiri waktu itu membantah tuduhan kalau mereka terafiliasi dengan PT Cipta Lintang Ajidana yang meluncurkan Sairo atau Sironium kala itu. Yang anehnya, kedua perusahaan tersebut kerap kali terafiliasi dengan satu nama, yaitu Marligu Wowik Prastyo atau Bosman Marligu begitu ya. Dan di sini saja kita sudah bisa mulai mencium aroma Roy Kimochi begitu ya, istilah lucunya biar nggak terlalu serius banget gitu. Ada sesuatu yang mungkin patut dicurigai gitu kan. Di sana aja udah ketahuan nih. Kalau sekarang ini kita bisa tahu bahwa manajemen Santara waktu tahun 2019 ya ternyata terbukti berbohong begitu. Karena mereka mengaku tak terafiliasi, padahal di detik ini ya Pak MWP ini adalah founder dari Santara, salah satu founder dari Santara dan juga penggagas proyek Sironium gitu. Dan nggak mungkin dong kalau mereka berdua ini nggak terafiliasi, nah begitu ya kira-kira. Dan yang kedua adalah Sironium begitu. Sironium ini adalah sebuah cryptocurrency yang berunderlying emas dalam tanda kutip gitu ya, yang diklaim sebagai cryptocurrency yang berunderlying emas yang dicanangkan untuk launch pada 2018. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut ya, perlu kami tegaskan di sini bahwa video ini bukan ditujukan untuk membuka aib seseorang atau apapun itu, tapi kami hanya berusaha untuk mengungkap data dan fakta yang kami temukan, terutama kejanggalan-kejanggalan pada proyek-proyek Sironium misalnya, atau proyek-proyek yang lain pun akan kami bongkar, supaya masyarakat di sini bisa mengambil pelajaran dari proyek-proyek yang gagal launch ini, dan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di masa yang akan datang. Nah, oke lanjut. Seperti yang kita ketahui, Sironium pada waktu itu mencoba untuk launch ICO atau Initial Coin Offering pada tahun 2018. Mereka coba untuk launch ICO karena waktu itu memang sedang lagi booming-boomingnya Bitcoin dan Ethereum dan kawan-kawan begitu ya, cryptocurrency lainnya. Memang zaman-zamannya ICO dan saat itu juga memang banyak sekali proyek-proyek ICO yang berujung pada scam begitu atau penipuan. Nah, banyak dari proyek cryptocurrency pada waktu itu yang menghilang begitu saja setelah mengumpulkan cukup dana dari para investor. Mereka ini kabur entah kemana. Nah, di sini kami dari tim menemukan beberapa kejanggalan pula dari proyek Sironium ini begitu ya. Nah, yang pertama ini di sini kita bisa lihat ya di white paper dari Sironium yang saat ini masih bisa diakses di beberapa site. Di sini tim kami menemukan bahwa terdapat beberapa kejanggalan, di antaranya profil advisor dari Sironium. Di sini bisa kita lihat, ini screenshot yang kita ambil dari white papernya Sironium. Di sini menjelaskan tim dari project Sironium pada waktu itu, foundernya sendiri Bapak MWP, dan di sini ada kelima advisor luar negeri ceritanya, advisor internasional. Nah, di sini yang janggal itu kedua dari 5 orang ini yang dilingkari merah ini, si Felipe dan si Kajen Arul Mariatas itu. Ini keduanya kerap kali muncul di project-project cryptocurrency di tahun 2018 yang ICO yang akhirnya berujung pada scam atau penipuan. Nah, begitu. Dan kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, link ada di deskripsi. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah forum di Steam It ya, link juga ada di deskripsi. Nih, yang salah satunya YouthPay Scam ICO. Nah, fake team. Di sini si saudara Felipe dan si Kajen Arul Mariatas ini masuk gitu ya dalam tim. Dan ada beberapa
kasus-kasus lainnya juga. Dan dari sini aja udah mulai patut dicurigai begitu ya. Dan kemudian pula ditambah lagi dengan Bapak MWP sendiri yang mengaku-ngaku pada waktu itu sebagai founder. Di sini beliau mengaku sebagai founder dari PT Titi Sampurna pada setiap presentasi slide Sironium gitu nih. Dari setiap presentasi slide Sironium pada waktu itu, padahal dia hanyalah seorang ex-owner yang sekarang terbukti dibantah oleh VP atau Vice President dari PT Titi Sampurna itu. Nah, jadi tolong untuk para pengikut militan beliau, sekali lagi kami tegaskan, tolong bedakan antara founder dan owner. Itu adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau masih kurang paham juga, silahkan tonton kembali video kami yang pertama begitu ya. Dan kalau kita menelusuri white paper dari Sironium ini lebih lanjut, bisa kita bandingkan dengan produk cryptocurrency lain yang juga berunderlying emas, seperti contohnya DigiX gitu ya. Yang keduanya memiliki konsep yang sama-sama cryptocurrency berunderlying emas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, antara Sironium di sini dengan DigiX. Nah, ini keduanya merupakan sama-sama cryptocurrency yang berunderlying emas, cuman beda penerbit begitu ya istilahnya, beda orang yang menggagas project ini begitu. Nah, di satu sisi kita dapat menemukan dengan mudah penjelasan teknis dari DGX ini begitu. DGX di dalam white papernya, di mana DGX di sini dia memiliki sebuah protokol yang disebut dengan Proof of Asset Verification, di mana mereka menjelaskan bagaimana proses supply, penyimpanan, dan audit begitu ya. Supply vendornya siapa, custodiannya, proses penyimpanannya bagaimana, dan auditor dari aset emas fisiknya begitu. Di mana mereka simpan emasnya, safety vault-nya berada di mana, jelas letaknya disebutkan begitu. Bahkan sampai ke detail teknisnya seperti smart contract mekanismenya bagaimana, platform yang digunakannya pun di atas platform Ethereum begitu ya, yang dimana memang sudah cukup layak uji istilah mudahnya begitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain, di sini Sironium sangat, menurut kami tidak dapat menemukan penjelasan teknis yang cukup detail di white papernya Sironium kalau dibandingkan dengan DigiX tadi. Nah, kita tidak dapat menemukan penjelasan seperti protokolnya seperti apa, di mana mereka juga tidak menjelaskan siapa supplier dari emas fisiknya, proses penyimpanannya seperti apa, dan proses auditnya pun tidak diterangkan lebih lanjut begitu. Nah, jika Anda tahu sedikit mengenai cryptocurrency, tentunya Anda paham betapa pentingnya penjelasan mengenai sebuah protokol suatu blockchain untuk membuktikan kredibilitas dan bahwa network mereka itu istilahnya BFT atau Byzantine Fault Tolerance. Istilah simpelnya adalah aman dari hacker atau peretas gitu. Yang hanya dijelaskan di dalam white paper Sironium, di sini mereka menggunakan platform NXT untuk mengelola blockchain mereka begitu. Di mana platform NXT ini saat itu hanya digunakan, dan bahkan saat ini hanya digunakan dua main project yang ada, yaitu Ignis dan Ardor. Yang keduanya pun tidak begitu dikenal begitu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memahami lebih lanjut mengenai cryptocurrency, stay tune, karena kami juga akan memberikan sedikit pencerahan lewat video series kami berikutnya. Nah, in the meantime, teman-teman bisa lihat di forum diskusi di Bitcoin Talk mengenai Sironium pada tahun 2018.
banyak juga tuh yang komen gitu ya di Bitcoin Talk. Linknya di sini juga ada di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sana kalau banyak juga investor cryptocurrency pada saat itu yang juga menemukan beberapa kejanggalan yang sama seperti yang kami temukan. Nah, ingat di sini ini bukan untuk menyerang pribadinya sosok MWP begitu ya. Tapi di sini kami mengkritisi proyek dari Sironium itu sendiri supaya masyarakat bisa memiliki wawasan yang lebih luas begitu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada dinaran.id gitu ya. Ini merupakan usahanya beliau dari Pak Bosman ini untuk menjalankan konsepnya yang kerap kali dibilang sebagai dedolarisasi yang dia sering gaungkan begitu ya. Mungkin dia bermaksud membuat mata uang yang memiliki underlying emas yang memang sebelumnya gagal pada Sironium begitu. Di sini kami mengapresiasi langkah beliau dan kami pun sependapat bahwa kita ya memang perlu melepaskan diri dari supremasi US dollar. Akan tetapi kami memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai hal ini. Dan akan kami elaborasi atau jelaskan lebih lanjut pada video series kami selanjutnya di Hidden Secret of Money yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan oleh seorang yang bernama Mike Maloney dan akan kami tayangkan kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu teman-teman juga silahkan stay tune dan subscribe channel ini. Singkatnya, apapun itu bentuknya, kami tidak setuju dengan sistem custodian based model atau yang lebih disebut sebagai centralized model, atau contohnya adalah traditional banking di masa yang ada saat ini begitu ya. Dan menurut kami proyek Sironium atau Dinaran ini pun bisnis modelnya ya masih custodian based model begitu. Yang kami tangkap dari penjelasan-penjelasan di syarat dan ketentuan yang ada di website dinaran.id dan juga dari white paper Sironium yang pada waktu itu rencananya akan launch di 2018 begitu. Dan menurut kami sih akan lebih baik jika kita mengedepankan decentralization. Nah, untuk hal tersebut akan kita bahas lebih lanjut di video yang berikutnya. Namun pada kesempatan kali ini mari kita lanjut kembali ke topik. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi di dinaran.id ini, di sini kami menemukan sebuah kejanggalan juga pada situs resmi dinaran.id di bagian terms of use atau syarat dan ketentuan gitu. Kalau bisa kita lihat tujuan ya dedolarisasi program anti inflasi berunderlying emas. Apakah benar begitu kan? Nah, di sini kami menemukan mungkin ini tulisannya kurang jelas kali ya. Cuman bisa teman-teman cek sendiri di bagian syarat dan ketentuan. Nah, di sini kami menemukan sebuah tulisan yang kami kutip gitu ya. Di sini yang kami garis bawahi. Apabila diperlukan, perusahaan sewaktu-waktu juga dapat menghentikan layanan yang disediakan dalam aplikasi Dinaran, baik sementara maupun permanen, karena alasan apapun. Nah, apakah ini fair untuk pengguna? Lalu apakah user akan mendapatkan kembali emas mereka kalau sewaktu-waktu perusahaan tutup? Atau istilahnya bangkrut begitu ya. Nah, silakan Anda sendiri yang menilai. Ditambah lagi, di sana juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana metode supply atau penyimpanan dan audit dari emas fisik in custody for the customers. Jadi bagaimana proses penyimpanan emas tersebut atau proses auditnya begitu kan. Sama seperti yang telah kita bahas di proyek Sironium yang sebelumnya kita bahas dan dibandingkan dengan bisnis model yang sama dari proyeknya orang lain yaitu DGX gitu ya, DGX.
Nah, secara bisnis model di Naran.id ini merupakan custodian based model, di mana di Naran.id ini ceritanya mengamankan dalam tanda kutip emas fisik dari para usernya begitu. Dengan kata lain bisa dibilang ini ya mirip dengan sejarah terjadinya bank begitu. Karena singkat cerita terjadinya bank itu ya pada zaman dahulu itu dimana orang-orang menyimpankan dulu zaman dulu jual beli atau tukar menukar barang begitu ya, setelah barter ya orang menggunakan emas dan perak sebagai medium of exchange atau media pertukaran begitu ya, sebelum orang menggunakan uang kertas. Nah, mereka menyimpankan emas-emas mereka ini di safe deposit istilahnya, dan menyimpan emas tersebut, yang menyimpan emas tersebut atau yang mengamankan emas tersebut mengeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat berbentuk kertas yang sekarang ini disebut uang kertas, yang akhirnya jadi uang kertas begitu kan. Nah, lalu apa bedanya begitu kan? Ini masih sama-sama custodian based model. Nah, di sini pun ada kejanggalan yang lain gitu kan. Ini di sini dibilangnya anti inflasi. Ya, memang anti inflasi sih emas karena memang it's a good store of value, but di sini kita bisa lihat biaya-biaya yang akan di-charge oleh perusahaan kepada user atau customer gitu kan. Setiap kali ada transaksi di sini bisa kita baca juga perusahaan berhak sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna untuk mengubah ketentuan biaya layanan. Nah, di sini juga ada pula ketentuan pembayaran. Nah, di sini yang jadi masalah adalah disebutkan juga dalam kondisi transaksi terjadi di luar kuasa pengguna, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul atasnya. Jadi kalau misalnya akun Anda dihack atau bagaimana itu, terus dananya hilang begitu ya, ya nggak tanggung jawab gitu. Nah, terus juga di sini dikatakan seluruh transaksi yang dilakukan dalam akun pengguna dapat dilakukan melalui kanal yang perusahaan dan atau mitra perusahaan sediakan, termasuk melalui bank-bank tertentu atau saluran pihak ketiga lain, dan yang perusahaan informasikan. Layanan ini dapat dikenakan biaya tertentu. Dapat dikenakan biaya tertentu yang mana dapat berbeda tergantung dari setiap kanal. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah saluran pihak ketiga lain. Nah, di sini pun perusahaan masih menggunakan jasa dari pihak ketiga. Jadi secara teori pun perusahaan di Naran ini ya bisa dikategorikan sebagai intermediary gitu ya, sebagai perantara lah istilahnya. Ketika Anda mau nyimpan emas, Anda harus ya ketika Anda mau bertransaksi itu kan Anda simpan emas dalam dinaran, dan ketika Anda mau bertransaksi ya Anda harus membayar fee kepada dinaran, dan dinaran juga membayar fee kepada pihak ketiga atau misalnya pihak-pihak perusahaan-perusahaan another financial institution yang merupakan intermediaries juga gitu kan, yang merupakan perantara. Dan mereka juga mendapatkan profit dari dinaran begitu. Jadi terlalu banyak lah intermediaries begitu. Nah, lalu yang keempat, ini ada Narapati Inspiratama Bisnis, atau yang juga sering dikategorikan sebagai coaching and motivation business. Ini yang disebut saudara Rainer Raharja sebagai penjual ludah gitu ya. Di bisnisnya MWP yang satu ini memang beliau menjual buku-buku, coaching, mentoring, dan seminar-seminar yang harganya bisa dibilang cukup mahal gitu. Dan yang kelima ini ada PT Titis Sampurna
yang seperti kami bahas sebelumnya di video kami yang pertama, yang part 1, di mana beliau memang merupakan ex pemegang saham minoritas gitu ya. Tetapi ingat, di garis bawahi bukan founder, di mana beliau mengaku-ngaku sebagai founder gitu ya. Beliau itu bukan founder, hanya ex-owner gitu. Dan mungkin ditunggu klarifikasinya karena beliau pun masih menggunakan title founder pada profil LinkedIn-nya beliau. Nah, bisa juga dicek di deskripsi, linknya ada kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya. Nah, dari semua ini, apakah kita bisa menarik kesimpulan jadi apa Bosman Marligo itu penipu? Itu semua teman-teman sendiri yang bisa simpulkan. Tapi sebelum kita tutup, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Walaupun dia membenci kita, menghujat kita, membuka aib kita, dipaksa itu juga aibnya dibuka gitu ya. Dan Nah, gimana teman-teman? Menarik ya. Mungkin di sini beliau mengakui kalau itu memang merupakan bagian dari aibnya kali ya. Tapi yang jelas di sini kami tidak bermaksud membongkar aib seseorang ya. Tapi di sini kami bermaksud mencerdaskan masyarakat, terutama pentingnya budaya membaca dengan detail apa yang ditawarkan, terutama sebelum kita semua berinvestasi gitu. Dan mengutip perkataan dari Pak Bosman Marligo, jangan percaya 100% sama orang, sisakan beberapa persen gitu untuk kita berpikir kritis terhadap orang tersebut. Dan tentunya ya memang kita juga harus berpikir kritis terhadap sosok MWP ini gitu ya. Walaupun di sini kami mengapresiasi beliau, mengapresiasi tingkat intelektualitas beliau, kami percaya beliau memang berilmu terutama di bidang geopolitik begitu. Kami pun setuju dengan beberapa pemikiran-pemikiran beliau, tetapi di sini kami tidak setuju dengan beberapa gagasan beliau terutama mengenai MMT misalnya, yang akan kami bahas pula setelah series Hidden Secret of Money. Dan seperti yang juga dikatakan Pak Bosman, sesama anak bangsa jangan saling membenci dan hanya mengkritik tanpa solusi. Nah, di sini kami tidak membenci, tapi di sini kami mengkritik dan kami pun akan menawarkan solusi lewat video kami selanjutnya. So, stay tuned and subscribe untuk updatean dari video kami yang selanjutnya.